Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami Bangun Farm Lumajang. Jadi teman-teman, pada konten kali ini saya akan membagikan sebuah video dengan tema cara agar peternakan terus berkembang. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan dua hal yang dilakukan teman-teman agar peternakan bisa berkembang sedikit demi sedikit ya. Nah, ini saya perlihatkan kondisi kandang, kondisi domba-domba kami. Nah, ini yang sebelah sini teman-teman. Nah, ini adalah domba kami yang baru saja datang siang tadi. Satunya lagi di belakang lah ini. Nah, ini adalah domba kami yang baru datang, masih gimbal teman-teman, belum proses potong kuku dan potong bulu, jadi masih tampak seperti ini. Nah teman-teman, kita kembali ke tema yang kita bahas pada siang hari ini. Jadi cara agar peternakan terus berkembang sedikit demi sedikit. Jadi saya garis bawahi ya teman-teman, sedikit demi sedikit, karena semuanya itu tidak instan teman-teman ya. Karena semuanya itu butuh proses, butuh pengalaman, pembelajaran. Jadi tidak instan begitu saja langsung besar menjadi peternakan yang besar, tetapi sedikit demi sedikit. Jadi langsung saja, hal pertama yang perlu teman-teman lakukan agar peternakan kita terus bertumbuh sedikit demi sedikit, yang pertama adalah terus belajar. Jadi yang pertama adalah terus belajar, serap ilmu sebanyak-banyaknya, cari ilmu dimanapun teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari ilmu di YouTube yang mudah sekali kita mengaksesnya, di jurnal-jurnal atau di bacaan, di buku, atau bahkan teman-teman belajar langsung kepada peternak yang sudah lebih dulu memulai peternakannya daripada teman-teman. Nah, jadi yang terpenting itu ilmunya dulu teman-teman. Kita harus upgrade ilmu dulu agar kita dalam terjun ke dunia peternakan, langkah yang kita ambil itu tidak salah teman-teman. Jadi langkah-langkah yang kita ambil, yang kita putuskan itu sudah benar, karena di awal kita sudah membekali diri kita masing-masing dengan ilmu. Itu adalah hal pertama yang teman-teman harus lakukan ya teman-teman, adalah ilmu. Untuk yang kedua teman-teman, hal yang kedua, yang ini juga terlihat sederhana, tetapi banyak teman-teman yang tidak sadar. Jadi yang kedua adalah jangan silau atau jangan iri dengan peternakan yang sudah besar teman-teman. Nah terkadang kita sebagai peternak kita itu iri atau silau ya teman-teman dengan peternakan yang sudah lebih dulu, yang sudah besar, sudah ekosistemnya sudah baik di dalam dunia peternakan. Nah terkadang kita iri dan kita silau sehingga kita tergoda untuk langsung pengen menjadi seperti mereka. Contohnya teman-teman, contohnya yang pertama adalah pakan. Nah teman-teman, untuk peternak pemula seperti kita ini, usahakan teman-teman memberikan pakan, pemberian pakannya itu secara gratis dulu. Artinya teman-teman mengadakan bank pakan. Nah seperti yang ini teman-teman, saya tunjukkan di kebun saya. Kita menyediakan bank pakan ya. Penyediaan bank pakan itu sangat penting untuk peternakan, terkhusus untuk peternak pemula teman-teman. Kenapa? Karena kita belum tahu role bisnisnya seperti apa ya. Mungkin kita juga belum terlalu paham penjualannya nanti seperti apa, naik turunnya harga seperti apa. Maka dari itu kita antisipasi dengan
kita menekan harga pakan. Salah satu caranya adalah dengan kita mengadakan pakan sendiri, yaitu kita menanam pakan atau bank pakan untuk ternak yang kita ternak ya, untuk ternak kita. Nah, itu teman-teman. Ada lagi juga teman-teman yang baru saja memulai peternakan, tetapi sudah pakannya semuanya beli ya, pakannya semuanya beli. Ada yang langsung konsentrat. Nah, padahal baru saja memulai, kita belum tahu nih nanti kebutuhan pakan per hari untuk per dombanya itu berapa, terus dijualnya dengan harga berapa. Nah, kita tidak tahu, masih belum tahu. Nah, jadi hal ini terjadi karena kita silau dengan peternak-peternak yang sudah tidak ngarit. Jadi setiap hari tidak ngarit teman-teman. Setiap hari cuma memberi pakan yang sudah dibeli. Ya, terlihat enak ya teman-teman. Tetapi kalau kita masih pemula, masih belum mengetahui untung ruginya, bisnisnya seperti apa, maka teman-teman saya sarankan untuk menghindari hal tersebut. Usahakan untuk penyediaan bank pakan mandiri ya. Kita tanam bank pakan sendiri. Terus untuk kandang teman-teman, karena teman-teman silau pengennya seperti peternak yang sudah sukses, akhirnya kandangnya dibuat semewah mungkin, semegah mungkin, supaya tidak kalah saing dengan peternak yang sudah memulai peternakannya sudah lama. Akibatnya apa? Modal yang bagi kita, modal yang pas untuk kita beternak itu akhirnya cuma terfokus terhadap kandang. Sedangkan untuk hal lain, contohnya seperti penyediaan bank pakan, untuk ternak dombanya sendiri, penyediaan bibit domba, itu menjadi kekurangan, menjadi terhambat, terganggu, karena kita mementingkan kandang teman-teman. Jadi bagi teman-teman pemula, kita sediakan kandang yang sederhana saja. Yang penting teman-teman adalah kebersihan kandang ya. Karena kebersihan kandang itu bisa berdampak baik untuk domba yang kita ternak ya, kesehatannya terutama. Nah, terus lagi teman-teman, ada teman-teman yang silau dengan bibit dombanya. Nah, ada peternak yang sudah memulai lama, dia makanya bisa membeli bibit domba jenis yang unggul seperti misalnya Dorper, Merino, dan Texel atau lain sebagainya, sehingga di awal kita beternak kita langsung membeli bibit yang mahal-mahal teman-teman. Nah, padahal kita belum tahu proses cara beternak itu seperti apa, karakteristik hewan itu seperti apa, kita itu belum kenal teman-teman, tapi sudah membeli bibit yang mahal, bibit dombanya yang mahal. Nah, ini sebetulnya baik, tetapi teman-teman harus tahu dulu cara ilmu beternaknya seperti apa. Karena kalau tidak, jika mengalami kematian teman-teman, wah ini sangat merugikan sekali, sangat menyakitkan hati sekali. Karena modal yang kita keluarkan untuk penyediaan bibit domba itu besar. Karena memang bibit yang kita beli, misalnya full blood, itu harganya mahal teman-teman. Dan kalau kita misalnya kita menjual pun, kita juga harus tahu pasarnya juga, karena tidak semua konsumen itu mau membeli bibit domba yang mahal. Yang misalnya kita kecewa terus akhirnya kita jual lagi. Nah, itu teman-teman, bisa-bisa kita menjualnya dengan harga yang murah. Nah, teman-teman, jadi untuk kita bisa bertumbuh ya, mengalami pertumbuhan dalam proses peternakan, teman-teman harus pertimbangkan kedua hal tersebut ya teman-teman. Yaitu adalah yang pertama tadi, ilmunya teman-teman cari dulu ilmunya di YouTube. Sangat banyak teman-teman channel-channel yang membahas tentang peternakan. Di channel kami juga terus kita usahakan untuk mengedukasi sebisa mungkin dari cara pandang kami, dari
peternakan kami Bangun Farm Lumajang, kami terus akan memberikan edukasi dan pengalaman yang sudah kami lakukan. Dan cara yang kedua tadi teman-teman, jangan silau terhadap teman-teman atau peternak lain yang sudah sukses atau sudah memulai peternakannya sejak lama. Nah, jadi teman-teman, kalau kita sebagai peternak sudah sadar kedua hal ini, teman-teman bisa dipastikan akan mengalami pertumbuhan dalam proses peternakannya. Meskipun itu sedikit demi sedikit teman-teman, itu hal yang sangat baik daripada kita salah ya teman-teman, daripada kita salah dalam memulai peternakan sehingga banyak kerugian, sehingga kita menjadi trauma untuk beternak. Nah teman-teman, ini adalah video kami, ini adalah cara pandang kami untuk mengedukasi teman-teman. Bagi teman-teman yang merasa tidak setuju ya silahkan, tapi bagi teman-teman yang setuju, saya minta untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar kami terus semangat membagikan video kami teman-teman. Dan ini adalah cara pandang kami, suka tidak sukanya tergantung teman-teman, karena beda peternakan, beda juga cara model peternakannya atau cara dalam peternaknya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir, dan jangan lupa subscribe video kami, channel kami, dan like video kami, share jika perlu, dan mungkin jika ada pertanyaan atau saran video apa yang akan kami upload, bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman.